Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, dan kerabat terdekat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita teruskan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang peradaban Islam, tamadun Islam, peradaban Arab, tamadun Arab. Sebab Islam itu datangnya dari Arab. Semua umat Islam dari seluruh dunia mesti mengetahui, memahami, dan menyadari bahwa Islam itu datang dari tanah Arab. Dalam Quran menyatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyyan. Dan kalau kita ingat pegangan orang Arab dulu sebelum datang Islam, mereka berkata, Nahnul Arab, dinuna a'rafuna, wa jududuna alihatuna. Nahnul Arab, dinuna a'rafuna, wa jududuna alihatuna. Kami bangsa Arab, agama kami adalah tradisi dan uruf kami. Dan Tuhan kami adalah leluhur kami, nenek moyang kami. Begitu. Sehingga lahirlah Islam dari environment, lingkungan, persekitaran, budaya Arab itu sendiri. Tapi Islam datang dengan pahaman yang erat kaitannya dengan kepercayaan Kristen dan Yahudi. Bahkan terus terang saja, Islam itu adalah kesinambungan agama Yahudi. Islam kesinambungan ajaran Yahudi. Dalam Quran pun disebut millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Kita tahu Nabi Ibrahim itu merupakan leluhur bangsa Yahudi. Nabi Ibrahim leluhur bangsa Yahudi. Tapi Nabi Islam menganggapnya sebagai Nabi. Nabi Muhammad menganggap Ibrahim sebagai Nabi. Ini dari Quran. Millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimin. Nabi Ibrahim yang menjuluki, menggelar bahwa agama ini agama Islam, muslimin. Jadi begitu erat hubungannya. Kita ada bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Dan macam-macam lagi lah pendapat. Adakah bangsa Arab dengan bangsa Yahudi itu sepupu atau tidak sepupu? Masih terus dibahas hingga ke hari ini. Ada yang mengakuinya bahwa Arab Yahudi itu sepupu, dan ada juga di kalangan Arab dan di kalangan Yahudi bahwa mereka enggan untuk mengakui sebarang pertalian. Terserah. Ini kajian. Jadi yang jelas, bangsa Arab mempunyai budayanya tersendiri dan bangsa Yahudi mempunyai budayanya yang tersendiri. Walaupun ada kalanya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.
Hari ini pun kalau kita lihat di negara Israel, negara Yahudi, banyak Arab-Arab Yahudi yang menampilkan budaya-budaya Yahudi dan Arab begitu mirip dan sama. Bahkan bahasa Ibrani dengan bahasa Arab pun sama. Banyak kesamaan, bahkan satu rumpun. Jadi kadang agak susah untuk memisahkan antara dua bangsa ini, Arab dengan Ibri. Arabiyah, Ibriyah. Arabiyah bahasa Arab, Ibriyah bahasa Hebrew, Yahudi. Terus, untuk mengenal budaya Arab, kita mesti merujuk kepada beberapa dokumen, terutamanya puisi. Sebab orang Arab berkata, Asy-sya'ru diwanul Arab. Puisi adalah catatan sejarah bangsa Arab. Puisi adalah catatan sejarah bangsa Arab. Jadi ilmu yang terawal yang ditulis sebenarnya bukan ditulis, lebih dari diriwayat, diingat, dikisahkan dari generasi ke generasi yang lain. Dan dalam penceritaan ini, bangsa Arab lebih banyak sejarah mereka, riwayat mereka, kisah mereka diriwayatkan dalam bentuk puisi. Itu yang dikatakan Asy-sya'ru diwan al-Arab. Puisi adalah catatan sejarah bangsa Arab. Walaupun kebanyakan puisi, prosa, dan sejarah peninggalan lain mula dibukukan pada era Abbasiyah. Ini kajian pada era Abbasiyah. Jadi dulu orang Arab tidak mempunyai dokumen yang jelas, sebab mereka itu bangsa yang ummi, buta huruf, tidak menulis, tidak membaca, yang ada ingatan. Maklum kebanyakan Badawi ini Badui. Mereka hidup berpindah randah, mencari air dan rumput untuk binatang ternak mereka. Jadi apabila datang Islam yang merupakan percobaan Nabi Muhammad untuk menyatukan bangsa Arab yang berpecah menjadi satu bangsa baru, yaitu bangsa Islam. Jadi Islam ini merupakan wadah yang baru untuk mempersatukan bangsa Arab yang berpecah. Begitu juga dengan halnya bangsa Yahudi yang dulunya berpecah, Bani Israel di mana-mana, abiru yang selalu merentas, yang selalu mengembara, yang berpecah sana sini, dan coba disatukan dengan satu identitas Yahud. Maka agama Yahudi itu yang jauh lebih tua dari Islam merupakan agama yang mempersatukan Bani Israel yang berpecah, berselerakan di seluruh dunia. Begitu juga Islam merupakan usaha dari Nabi untuk menyatukan bangsa Badawi yang berpecah di satu wadah Islam. Itu pakar sejarah selalu mengatakan bahwa
agama Islam itu hanya untuk bangsa Arab, tepatnya bangsa Quraisy. Persis agama Yahudi hanya untuk Bani Israel dan tidak ada hubungan dengan bangsa lain. Ini pun begitu jelas dalam Quran, litunzira qaumam ma unzira abahum fahum ghafilun. Maka Muhammad diutus hanya untuk kaum Quraisy. Begitu juga dalam ajaran Yahudi. Nabi-nabi mereka hanya untuk Bani Israel. Begitu. Tapi dengan perkembangan zaman, perubahan zaman, pembaharuan, dengan isu-isu terkini, terpaksa semua agama, semua ajaran itu mesti mengalami perubahan, pertukaran, perubahan, perpecahan. Itu wajar. Sebab pada hakikatnya agama itu adalah buatan manusia. Dan selagi manusia hidup, maka perubahan akan terus berlaku. Kalau tidak berubah, artinya mati. Hari ini coba kita spesifikkan lagi, fokuskan lagi kepada sumber utama peradaban Arab atau sumber utama peradaban Islam. Setelah era Abbasiyah dengan berbagai kegiatan yang ada, terutamanya kegiatan terjemahan, penulisan, penelitian, pembukuan, ilmu-ilmu pengetahuan, maka terkumpullah beberapa sumber utama bagi memahami peradaban Arab, peradaban Islam, bagi memahami agama Arab dan agama Islam. Agama itu sebagian dari peradaban. Kita ada puisi dan dewan-dewan puisi ataupun antologi puisi, puisi Arab sudah mula disusun dengan begitu rapi. Puisi jahili, puisi Umawi, puisi Abbasi, dengan berbagai diwan, antologi, ataupun kumpulan puisi ataupun kumpulan puisi-puisi para penyair era jahili, kumpulan puisi era penyair zaman awal Islam, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, dan seterusnya. Jadi dalam puisi ini begitu terang, begitu jelas. Semua karya puisi ini menceritakan tentang sejarah kehidupan bangsa Arab yang wajib dibaca, wajib diketahui, wajib dipelajari oleh semua sarjana muslim. Kalau tidak lengkap memahami agama dan budaya Arab. Kalau tidak akan tahu sejarah agama dan budaya Arab. Terus, apalagi dokumen yang lain, ada juga dalam bentuk nathar, prosa. Dalam bentuk prosa. Buku-buku cerita, buku-buku hikayat, seperti Alfu Lailah wa Lailah, Kalilah wa Dimnah, yang merupakan terjemahan dari bangsa lain, terutamanya Parsi dan Hindu. Juga buku-buku sastra yang lainnya yang begitu banyak, Al-Amali, Al-Iqdul Farid, Al-Imta' wal Mu'anasah,
Al-Mustatraf, dan lain-lain, Al-Kamil. Itu merupakan sumber khazanah ilmu pengetahuan bangsa Arab. Jadi himpunan-himpunan puisi, buku-buku sejarah, buku-buku peradaban Arab yang begitu banyak perlu diketahui, dibaca, dan dipahami kalau kamu Muslim. Sebab Muslim itu Arab, Arab itu Muslim. Bukan mudah. Terus apalagi? Quran. Quran kita lihat dari kontennya sendiri banyak menceritakan tentang budaya Arab, geografi Arab. Sedangkan cerita-cerita mitos yang lainnya tidak jauh beda dengan cerita yang ada di Injil Perjanjian Baru dan Taurat Perjanjian Lama. Sehingga banyak para sarjana mengatakan bahwa tidak mungkin kita memahami Quran tanpa membaca, memahami terlebih dahulu Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Betul. Saya dengan yakin boleh saya tunjukkan sila merujuk kepada Al-Quran bitasalsul at-tarihi. Quran mengikut susunan sejarah diturunkannya setiap zaman, setiap periode. Mulai dari era Makkiyah hingga ke era Madaniyah. Semuanya mudah kita dapati hari ini. Belum lagi dengan himpunan hadis. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, yang dikatakan kutubus sittah. Karena kita tahu dalam asal jumlah hadis yang sempat dikumpulkan di era Abu Bakar hanya 500. Itu pun Abu Bakar Umar terus membakar yang 500 hadis itu untuk menghindari dari percampuran antara hadis dan Quran. Kemudian pada era Imam Ahmad, tiba-tiba hadis yang 500 yang dibakar itu telah beranak, bertambah menjadi 1.000.000 hadis. Yang mana hari ini di era Muhammad bin Salman, pemerintah Saudi telah menetapkan hanya ingin menerima 100 hadis sahih saja dari 1.000.000 hadis itu. Dan ini merupakan tantangan kepada para ulama untuk membuat penapisan hadis-hadis yang sahih dari yang palsu. Begitulah sumber-sumber peradaban dan agama Arab dan Islam. Puisi Arab, prosa Arab, Quran, hadis, sejarah, buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang lain juga yang dikarang dan diterjemahkan pada era Abbasiyah. Banyak buku-buku ilmiah yang diterjemahkan dari bangsa lain, bangsa Yunani, bangsa Parsi, bangsa India, bangsa Cina, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan itu dilakukan pada era Abbasiyah. Jadi lengkaplah sumber utama ilmu pengetahuan
sumber utama peradaban Islam dan Arab. Jadi sumber utama rujukan Islam dan Arab itu bukan sumber rujukan utama Arab dan Islam itu bukan hanya Quran dan hadis. Banyak lagi yang lain yang mesti diperkiraan, yang mesti dikaji. Itu sebabnya kalau ulama-ulama agama menentukan sumber utama rujukan Islam itu hanya Quran, hadis, ijma, qiyas, maka akan lahirlah pemahaman yang sempit, pemahaman Islam yang kerdil, pemahaman Islam yang kacau, tidak jelas. Tapi kalau mau memahami Islam dan Arab, memahami budaya Islam dan budaya Arab, memahami agama Islam dan agama Arab, mesti membaca keseluruhan sumber ini. Puisi, prosa, pidato-pidato jahili, awal Islam, Umawi, buku sejarah, buku peradaban, buku itu dan buku ini, terutama yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Ada buku kedokteran, perobatan, buku geografi, buku sejarah pengembaraan, dan banyak lagi seperti yang disenaraikan, tertera, terdaftar dalam kitab Tarikh Adab Al-Lughah Al-Arabiyah karya Jurji Zaidan dan seumpamanya, seperti karya Syauqi Dhaif, karya Umar Farruh, karya Az-Zayyat, dan lain-lain. Baru kita bisa mengumpulkan data-data yang lengkap yang menjelaskan, memaparkan ilmu pengetahuan dan peradaban Arab dan Islam, termasuk di dalamnya agama yang merupakan sebagian dari peradaban Arab dan Islam. Itu baru sumber. Untuk memahaminya banyak cara. Ada yang memahaminya, mengkajinya secara fahaman harfiah, makna harfi. Ada yang mengkajinya, yang menelaahnya dengan menggunakan akal fikiran. Jadi ada yang menggunakan secara harfiah, terjemahan lafaz dan maknanya. Ada yang memahaminya dengan cara harfiah dan logika. Maksudnya, i'malul aqli fi an-nas. Setiap nas, setiap teks coba dikaji dengan cara akli, dengan cara akal sehat. Ada lagi yang memahaminya dengan cara pemahaman falsafah, dengan cara pemahaman sejarah, dengan cara pemahaman simbolik. Berbagai lagi bentuk-bentuk tafsiran, takwilan kepada isi dan konten-konten teks-teks rujukan Arab ini, baik yang berbentuk puisi
maupun yang berbentuk prosa. Maka secara besarnya muncul dua mazhab utama, yaitu mazhab akli dan mazhab nakli. Bagi mazhab nakli, mereka hanya melihat kepada teks sejarah atau Al-Quran atau sastra atau hadis, dan terus diterjemahkan dengan apa adanya. Itu mazhab nakli, nakal. Apa yang sampai kepada dia, yang dinukil kepada dia, dia pahami dengan apa adanya. Nakal. Dan ada lagi satu aliran, yaitu mazhab akli. Mereka baca teks ini dan ditafsir dengan berbagai pertimbangan, lihat kepada zaman teks ini diucapkan, lihat kepada asbab, cerita di sebalik kenapa teks ini diucapkan, adakah ianya sesuai dengan zaman yang ada sekarang. Begitulah pertimbangan akli yang cukup rumit. Dan ada juga mazhab yang menggabungkan, mengharmonisasi antara akli dengan nakli, ataupun dipanggil dengan mazhab at-taulifi, mazhab yang menggabungkan antara akli dan nakli. Kalau teks itu banyak kesamaran, maka coba disaring lagi dengan pemahaman akal sehat. Dan kalau bertentangan dengan akal sehat, coba disesuaikan dengan zaman yang ada sekarang. Kalau sesuai, diambil. Kalau tidak, ya diabaikan saja. Dan ini menjadi polemik besar dalam memahami teks sejarah, sastra, puisi, prosa, Quran, hadis, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi, cara memahami teks-teks klasik, terutamanya memahami teks-teks kitab suci, baik itu Islam, Nasrani, Kristiani, ataupun Yahudi, para sarjana, para ilmuwan, para pemikir tidak pernah berhenti untuk mengambil pelajaran, pengajaran, hikmah dari buku-buku yang ada ini. Sebab tujuannya untuk menjaga agama. Tujuannya adalah untuk menjaga agama. Tapi memandangkan zaman telah berubah, sistem telah berubah, fiqhun nawazil, isu-isu semasa terus berkembang. Seperti hari ini, bukan hanya hukum ibadat, munakahat, jinayat, hudud, toharoh, dan lain-lain, tapi telah muncul contoh dengan adanya IT, information technology. Dulu belum ada information technology, internet, Google, Facebook, dan lain-lain. Bagaimana kita
mau membuat undang-undang dari teks-teks yang lama. Sedangkan dulu belum ada. Begitu juga dengan perbankan, sistem perbankan. Ada yang terus mencoba supaya ada bank Islam. Padahal semua sistemnya diambil dari bank konvensional, bank biasa. Hanya menukar beberapa istilah saja dari bahasa Inggris ke bahasa Arab. Makin ketahuan hari ini. Belum lagi dengan isu pertanian. Jadi kalau menggunakan istilah fikih itu tidak pernah kita dengar. Fiqhuz zira'ah. Fiqhuz zira'ah. Fikih pertanian. Sampai hari ini belum dengar. Fikih peternakan. Fiqhu tarbiyatul hayawan. Belum dengar. Belum lagi sistem perkapalan dengan segala aktivitasnya. Fiqhu al-bihara. Juga dengan sistem penerbangan. Fiqhu at-ta'irah. Tidak ada itu. Islam dulu hanya mengatur tentang ibadah saja. Dan kalau dipaksakan fikih Islam itu untuk masuk ke bidang-bidang yang tidak ada kaitannya dengan budaya Arab lama, dengan Islam lama, maka akan jadi kacau. Akan jadi rusak sistem. Akan membantutkan perjalanan kehidupan. Dan dari awal sejarah pun sudah kelihatan. Ketika menurut cerita, kalau betul, apabila Rasulullah menegur para petani Madinah dengan berkata, kenapa kamu mesti mengawinkan korma jantan dengan korma betina? Biarkan saja. Itu kan urusan Allah. Bisa jadi sendiri. Jadi para petani mendengar sabda Nabi ini. Kan dia Nabi, mesti tahu segalanya. Tapi setelah setahun kemudian, hasil kurma jatuh. Hasil kurma gagal panen. Hasil kurma gagal panen. Dan apabila Rasul tanya lagi, kenapa jadi begini hasilnya? Para petani Madinah berkata, kan kata Rasul, supaya dibiarkan tanaman kurma itu, tidak usah dikawinkan. Setelah melihat kegagalan panen pada tahun itu, Rasul berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Di sini sudah jelas. Kata Rasul, kalianlah lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi urusan dunia dengan urusan agama jangan dicampur adukan. Sudah. Agama itu amalan individu. Di rumah saja. Sedangkan aktivitas keduniaan, aktivitas kehidupan, kembalikan kepada akal sehat, kepada kreativitas, kepada inovasi. Oleh sebab itu, kita lihat hari ini,
negara-negara Islam yang berkeras kepala, kekeh untuk mencampur adukan masalah agama, fikih agama, dan masuk ke fikih dunia, fikih aktivitas dunia, perbankan, pertanian, impor ekspor, dan lain-lain, pembuatan alat-alat canggih. Apa hasilnya? Pencapaian negara-negara Islam dalam ilmu-ilmu keduniaan, dalam ilmu-ilmu akli hampir kosong, hampir nol, hampir gagal semuanya. Pada masa bangsa dan negara lain terus maju menggunakan akal fikirnya yang sehat, mencipta, kita terus bertengkar, bergaduh, berdebat tentang apa? Halal atau haram? Halal atau haram? Boleh atau tidak boleh? Yajuz atau la yajuz? Sedangkan hadis jelas, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan kalian. Jadi di situ jelas bahwa Nabi tidak tahu urusan dunia. Dan kalau Nabi masih hidup pada hari ini, mesti Nabi akan pakai mobil, pakai motor, pakai jam tangan, pakai alat-alat canggih, sesuai dengan perkembangan zaman. Dan itu yang nampak. Mereka yang fanatik dengan kesalafiannya, dengan mengatakan kami ingin kembali ke zaman salafus soleh, zaman dahulu, zaman Nabi, zaman para sahabat. Tapi pada kenyataannya salafi pakai HP, sedangkan HP produk modern. Salafi pakai mobil produk modern. Salafi naik pesawat buatan modern. Bahkan buatan orang kafir, meminum arak, makan babi. Apa? Kalau betul-betul mau kembali kepada ajaran salaf, mesti konsisten. Kendaraan zaman Nabi, keledai, unta, kuda, ya pakai itu. Senjata zaman Nabi, pedang, tombak, panah. Makanya banyak umat Islam salafi hari ini masih lagi rajin belajar menombak, belajar memanah. Orang sudah buat senjata yang super canggih. Bahkan pesawat tanpa awak kapal membawa peralatan perang. Bayangkan. Begitu juga dengan aktivitas lainnya. Ukti-ukti yang pakai niqab dengan ayab-ayaban, naik motor, seharusnya naik unta, seharusnya naik keledai. Ukti-ukti pakai niqab, masuk mall, masuk supermarket yang canggih, seharusnya dia duduk di kemah di tengah padang pasir. Seperti gambaran dalam Quran, hurum maksuratun fil khiyam. Bidadari yang tinggal dalam kemah di tengah padang pasir. Silakan. Jadi ini akibatnya tidak menggunakan akal sehat dalam memahami agama, menafsir sejarah, ayat, hadis, dan lain-lain.
Bahkan ada beberapa ulama yang cukup berani dan mengatakan, ya sudah, peradaban lalu, masa lalu, tinggal sejarah. Ambil pelajaran-pelajaran yang baiknya saja. Tapi syariatnya, undang-undangnya, peraturannya tidak perlu dituruti, tidak perlu diamalkan, tidak perlu diikuti di zaman modern ini. Contoh, bab toharoh bukan main rumitnya. Padahal hari ini cukup dengan sabun air. Belum lagi dengan penggunaan siwak, kayu sugi untuk membersihkan mulut. Hari ini banyak makjun, obat gigi, odol yang hebat-hebat, yang canggih-canggih, yang bisa menjaga dan memelihara kesehatan gigi dengan menggunakan sikat ataupun berus yang sesuai dan obat yang sesuai. Begitulah kecanggihan ilmu yang lain dalam bidang perubatan, kedokteran, tukar organ, pasang organ, cangkok organ, lain-lain lagi. Sementara ulama-ulama agama hanya berkomentar halal atau haram, yajuz atau la yajuz. Jadi sebenarnya ulama-ulama ini pun mangsa kepada teks-teks, ayat-ayat, dalil-dalil yang sememangnya sudah kedaluarsa, sudah tidak sesuai. Agama, budaya, dan lain-lain, semuanya ada masa dan waktunya, dan ada expirednya. Agama dan budaya dan undang-undang ataupun peraturan yang hidup adalah yang selalu seiring dengan kehendak dan sesuai dengan kemajuan zaman. Makanya banyak slogan yang mengatakan setiap agama, setiap budaya itu ada masa dan waktunya. Lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati, lahir, hidup, mati, lahir, hidup, mati, lahir, hidup, mati. Kecuali budaya, agama yang terus mau berubah dan mau menyesuaikan dirinya dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, bangsa yang berakal sehat, yang terus maju, mereka selalu merubah, mengamandemen undang-undang dasar mereka, dustur mereka, perlembagaan negara mereka, dengan ide-ide baru, dengan isu-isu baru, dengan tuntutan-tuntutan baru. Maka lihat, mereka sangat maju dan canggih dalam berbagai kehidupannya.
Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa yang besar, yang ingin maju, dan ingin kaya raya, kita buat jalan pintas saja. Silahkan tiru negara-negara maju, negara-negara yang berakal sehat, negara-negara yang bangsanya waras, sadar, sehat, dan terus berpikir untuk menciptakan kehidupan yang damai, yang sejahtera, yang makmur, yang kuat bekerja, dan kuat berkarya. Kita bisa lihat contoh hari ini kita bisa lihat contoh-contoh. Hari ini bisa kita lihat negara-negara yang maju, makmur, sejahtera, bahagia, dan dengan mudah kita cari di Google mana negara yang paling bahagia, mana negara yang paling kaya, mana negara yang paling makmur, mana negara yang paling sejahtera rakyatnya. Kemudian kita kaji dari segi ekonomi, budaya, peternakan, pertanian, teknologi, dan lain-lain. Dan diterapkan. Mungkin kita mulai menerapkan ide-ide yang hebat ini pada diri, terus pada keluarga, pada masyarakat, saling membimbing, saling mengingatkan. Sebab pada keseluruhannya masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam, pada keseluruhannya, terutama rakyat-rakyat yang dari kelas menengah ke bawah, telah terganggu, telah tercemari akal sehatnya oleh ajaran-ajaran agama Badawi padang pasir. Sebut saja Islam. Seharusnya yang mereka kaji itu bukan sekedar isu-isu agama, ibadah. Seharusnya mereka di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, dan di masjid-masjid mengajarkan cara bertani, cara beternak, ilmu IT, ilmu komputer, cara membuat komputer, cara membuat HP, cara membaiki motor, mobil, dan sebagainya. Bukan malah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, hanya tentang isu agama saja. Halal haram, gimana sholat, gimana puasa, gimana zakat. Sedangkan dalam zakat contoh, apa yang mau dizakati? Kalau kita miskin, kita mesti ada dulu harta, baru bisa zakat. Dan harta perlu bekerja, bertani, berdagang, dan lain-lain. Dan para agamawan ini mesti menunjukkan dan mengajarkan gimana cara bertani, gimana cara beternak, di mana lahannya, sediakan. Bukan hanya ngutip hasil.
zakat, infak, sedekah, hanya ngutip hasil. Begitu juga kalau mau pergi haji. Bagaimana mau pergi haji? Dari mana duitnya? Kalau tidak bekerja, jangan hanya tahu ngutip hasil. Persis kayak pungli, tapi atas nama agama. Jadi ajarkan dulu umat ini cara mendapatkan harta, cara mendapatkan duit dengan cara yang baik, dengan cara yang sehat. Dengan berdagang, berjualan, berkarya, buat kerajinan tangan, macam-macam kerajinan tangan, bertani, beternak, cari itu, cari ini, buat itu, buat ini. Yaitu kerja, kerja, kerja. Bukan hanya nunggu hasil. Jadi masjid-masjid, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah agama, dan lain-lain yang berkaitan dengan agama, termasuklah agama Kristen, Yahudi, Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Gerakkan umat-umatnya untuk berpikir dan berkarya, untuk berpikir dan bekerja di bidang-bidang yang penting ini. Terutama dalam khutbah tiap Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Jangan hanya membahas sabar, sabar, sabar. Taat, taat, taat. Bahas juga tentang cara berdagang, jenis-jenis sumber rezeki yang mendapatkan hasil. Bicara tentang pertukangan, kejuruan. Ini yang dibahas, sabar, 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 sabar. Sebab agama itu adalah kerja, ibadah itu adalah kerja. Kerja. Dan sekarang terus terang saja, kerja yang mendapatkan penghasilan, kerja yang membuahkan penghasilan yang jelas, yaitu kerja untuk mendapatkan duit. Gitu aja, tidak usah pura-pura lagi. Kerja untuk mendapatkan duit. Dagang itu, dagang ini, banyak contoh yang bagus. Jualan makanan, jualan minuman, jauh lebih mulia. Jadi sudah tiba masanya setiap masjid, setiap musola, setiap pengajian, majlis taklim, majlis itu, majlis ini, bukan hanya wirid. Dari dulu kita berwirid, bersolawat, kita baca itu, baca ini. Apa hasilnya? Hanya menambah kebodohan, hanya menambah kepicikan, hanya menambah permusuhan. Jadi pengajian-pengajian, ceramah-ceramah, pidato di masjid, khutbah, dan semua ceramah agama ini mesti ditukar. Bukan hanya isu agama yang diulang-ulang, tapi kita banyak isu hari ini tentang ekonomi, tentang kebudayaan, tentang pertanian, tentang industri. Semua aktivitas kehidupan
yang menentukan jatuh bangunnya negara perlu ditanggung bersama. Seperti kata pepatah, negara kita, tanggung jawab kita bersama. Tidak boleh hanya dibebankan ke pihak-pihak tertentu, umpamanya ke TNI atau Polri atau kementerian itu dan ini. Kita semuanya rakyat yang mesti sama-sama bekerja, sama-sama berjuang, sama-sama mencari solusi yang terbaik, terutamanya dalam menyadarkan otak bangsa ini yang puluhan tahun telah dibius, dikelabui, ditipu oleh ajaran-ajaran yang tidak jelas. Terus terang saja, ajaran agama Islam. Semua pesantren, masjid, majelis taklim, pengajian itu, pengajian ini, mesti terus mengingatkan umatnya, jamaahnya, tentang pentingnya kerja dalam bidang apapun, dan mesti jelas langkah-langkah dan sistem yang ada dalam tiap-tiap bidang pekerjaan. Mau jadi petani, pedagang, peternak yang sukses, mau jadi tukang bengkel, mau jadi tukang itu, tukang ini, mesti jelas. Dan ini mesti diajarkan di tiap-tiap masjid, tiap-tiap majelis taklim, kaum ibu, anak-anak, remaja, pemuda, dan yang lain-lain, supaya kita ini terus aktif bekerja, aktif menghasilkan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Sebab banyak juga hadis-hadis yang menganjurkan tentang nilai-nilai pekerjaan. Seperti khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat banyak. Yang mencipta mobil memberi manfaat kepada orang lain, yang menciptakan kipas angin memberi manfaat kepada orang lain. Begitu. Lain-lain ciptaan banyak. Betapa besarnya pahalanya. Ini malah ada slogan yang mengatakan orang Islam walaupun bodoh, walaupun buat jahat, nanti akan masuk surga. Orang kafir walaupun pintar, walaupun hebat, walaupun cipta itu, cipta ini, tapi dia akan masuk neraka. Siapa yang bilang? Sedangkan Quran menyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka buatlah karya-karya yang baik. Buatlah kerja-kerja yang baik. Yang hasil-hasil yang baik. Falyamal 'amalan shalihan. Amal soleh bukan hanya gerakan sembahyang dan puasa ataupun haji. Amal soleh itu pekerjaan yang bermanfaat, yang berguna kepada dirinya dan orang lain. Seperti mobil, motor, HP. Itu yang paling simpel. Belum lagi Quran begitu jelas. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kalian masuk surga sesuai dengan hasil karyamu. Kalian masuk surga sesuai dengan hasil karyamu. Jadi prestasi kerja itu diutamakan. Ini enggak. Kamu tidak akan masuk surga dengan amal, tapi dengan rahmat. Dari mana? Quran jelas. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan.
Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Semuanya amal. Belum lagi ayat illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Berbuat baik, kerja baik, berbuat baik, kerja baik. Semuanya kerja. Akan ada hadis kalau betul, kalau besok akan berlaku kiamat dan kamu punya benih untuk menanamnya, tanamlah. Begitulah. Idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilah falyaghrisha. Kalau besok akan berlaku hari kiamat dan kamu bawa benih untuk bertanam, tanamlah. Ini tidak malah nunggu-nunggu kiamat. Apa-apa tanda kiamat, apa-apa tanda kiamat. Sementara orang Islam menunggu tanda kiamat, orang lain mencipta itu, mencipta ini, membuat itu, membuat ini. Terus maju. Dan orang Islam menjadi lelucon dan ditindas, bahkan dibunuh dengan mudah. Dan hari ini menyaksikan nyawa yang paling murah adalah nyawa umat Islam. Kenapa? Karena kebodohannya. Dan dia rela dengan kebodohannya atas nama Tuhan. Padahal Tuhan berkata dalam Quran, "Wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma." Kalau orang itu di dunia ini buta, di akhirat buta. Jadi dunia penentu akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau di dunia baik, jaya, makmur, di akhirat baik, jaya, makmur. Jelas. Makanya pahami Quran dengan akal sehat. Dengan akal sehat. Bukan dengan akal yang terbius, akal yang sudah mati, akal yang tidak berkembang, akal yang mau dibodohi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita saling mengingatkan untuk menjadi bangsa ini lebih maju, lebih berdaya saing, lebih makmur hasil karya bangsa ini yang dahulunya mempunyai sejarah yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, terlihat dari hasil karya candi-candi seperti Prambanan, Borobudur, dan lain-lain. Tapi itu semuanya dilupakan, dinafikan, bahkan mau dihancurkan karena adanya pengaruh ajaran dari Arab padang pasir. Mudah-mudahan bermanfaat dan marilah sama-sama kita saling menyadarkan, mengingatkan untuk terus bekerja. Sekian, wassalam.